Selamat pagi semuanya. Eh, Selamat datang di pertemuan ke-8 ya setelah TTS. Oke, mungkin langsung saja saya bahas di sini tentang metode SAW. Jadi melanjutkan pembahasan kita di minggu terakhir sebelum TTS, minggu ke-7 ya. Nah, di situ kita sudah sedikit menyinggung tentang metode SAW ini. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut sampai kepada perhitungannya, sampai ke menemukan alternatifnya. Oke, kemudian outline kita di sini adalah yang pertama kita akan membahas tentang subsistem manajemen model. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang bagian yang subsistem berbasis pengetahuan, di mana teman-teman di sana sudah presentasi mengenai hasil diskusinya. Oke, di sana kita bahas tentang metode-metode data mining ya. Nah, di sini kita akan fokus ke subsistem manajemen model. Jadi bagaimana kalian membuat model sampai pada penentuan keputusan gitu ya. Oke, kita sedikit membahas tentang pendahuluan dari metode SAW ini. Di sana ada poin-poinnya apa saja yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian langkah-langkah penyelesaian, kemudian formula pada metode SAW ini, formulanya apa saja yang digunakan untuk melakukan perhitungan sampai penentuan keputusan akhirnya. Kemudian kita akan menyelesaikan satu buah contoh kasus menggunakan metode SAW ya. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini, yang pertama mahasiswa dituntut untuk memahami langkah-langkah penyelesaian dengan menggunakan metode SAW. Kemudian dapat menerapkan atau mengimplementasikan metode SAW ini ke dalam sistem berbasis teknologi informasi ya. Misalkan kalian buatkan sistem berbasis web atau berbasis mobile misalkan seperti itu. Oke, kita langsung saja ke pembahasan kita yaitu tentang metode simple additive weighting atau yang biasa dikenal dengan sebutan SAW. Nah, sebelum masuk ke metodenya, kita akan bahas tentang subsistem manajemen model. Kita singgung sedikit, walaupun ini sebelumnya sudah banyak saya bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, yang pertama di sini adalah model. Jadi model ini ada banyak. Yang pertama itu di sini contohnya ada model strategis, taktis, operasional. Kemudian ada model yang berbasis pada statistik atau yang sifatnya matematis. Kemudian model keuangan. Nah, ini biasa sifatnya itu lebih accounting ya. Kemudian pemasaran, ilmu manajemen, akuntansi. Nah, ini akuntansi, teknik dan sebagainya. Kemudian ada juga model yang berbasis pada blok. Oke, jadi apa ya? Jadi dia itu bisa jadi blok atau kumpulan blok modelnya ini. Nah, kita akan lebih fokus ke bagian ini yang statistik atau yang sifatnya matematis ya. Kemudian nah ini disimpan ke dalam yang namanya directory model. Setelah itu di sini disinilah perintah-perintah untuk manipulasi model tersebut seperti perintah create misalkan, kemudian di sini update, kemudian untuk interface-nya dan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Create ini untuk pengembangan ya, misalkan dalam proses pengembangan menggunakan website misalkan. Kemudian pemeliharaan, nah ini biasanya lebih ke maintenance ya, jadi pemeliharaan. Jadi misalkan ketika ada data baru, misalkan kalian ingin menambahkan satu kriteria misalkan, nah ini masuk ke dalam maintenance atau pemeliharaan.
Oke, kemudian model-model ini dieksekusi. Jadi di sana ada yang namanya compilernya juga ya untuk mengeksekusi model-model kalian. Oke, kemudian dia akan berhubungan dengan yang namanya manajemen data, kemudian manajemen antarmuka atau interface, kemudian yang terakhir ada subsistem berbasis pengetahuan. Nah, yang ini sifatnya opsional ya. Jadi semua komponen ini saling terhubung satu sama lain karena mereka memiliki tujuan yang sama. Oke, selanjutnya next kita akan bahas tentang pendahuluannya. Nah, ini saya sebutkan. Jadi di sini ada beberapa poin ya yang perlu kita ketahui tentang metode SAW ini. Yang pertama, metode SAW ini juga dikenal dengan metode penjumlahan terbobot. Nah, jadi nanti mungkin ini lebih jelas ketika kita ke praktiknya ya. Mengapa disebut sebagai metode penjumlahan terbobot seperti itu. Kemudian konsep dasar dari metode ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari setiap rating kinerja pada setiap alternatif yang ada pada semua atribut. Oke, nanti kita ini juga nanti lebih mudah dipahami ketika nanti kita coba untuk melakukan perhitungan di studi kasusnya. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan. Nah, ini nanti ketika perhitungan akan ada yang namanya normalisasi data ya. Jadi datanya itu akan dinormalisasi. Maksud normalisasi di sini itu mungkin sedikit berbeda dengan istilah normalisasi database. Jadi kalau teman-teman belajar tentang database management system itu ada istilah yang namanya normalisasi pertama, normalisasi kedua, dan normalisasi ketiga ya. Nah, kalau untuk data seperti ini, itu bentuk normalisasinya adalah mungkin lebih tepatnya itu saya sebut sebagai transformasi ya. Jadi transformasi data mengubah data yang ada ke dalam bentuk skala yang lebih kecil. Seperti itu. Nanti di sini juga menggunakan persamaan untuk normalisasinya ini. Nah, ini ke skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Jadi akan mengubah ke dalam skala yang lebih kecil ya di sini maksudnya. Oke, kemudian metode SAW paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi MADM. Nah, MADM ini adalah multi attribute decision making. Penentuan keputusan banyak atribut. Jadi atributnya itu lebih dari satu. Nah, di sini metode MADM sendiri metode yang digunakan untuk mencari atau menentukan alternatif optimal dari semua alternatif yang ada dengan kriteria tertentu. Oke, misalkan ada alternatif 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelima alternatif tersebut, alternatif mana yang akan kita pilih berdasarkan pada kriteria yang ada. Oke, melalui apa? Melalui perhitungan ya. Perhitungannya menggunakan metode SAW ini. Oke, kemudian metode SAW mengharuskan pembuat keputusan untuk menentukan bobot bagi setiap atribut atau bagi setiap kriterianya. Jadi nanti setiap kriteria yang sudah kita tentukan memiliki bobot. Nah, penentuan bobotnya seperti apa? Penentuan bobot ini biasanya yang memberikan atau yang menentukannya adalah si pembuat keputusan. Oke, misalkan di contoh kasus kita ini adalah penentuan pemberian beasiswa bagi siswa SMA misalkan. Nah, di situ biasanya pihak yang berhak untuk menentukan bobot tersebut adalah pihak yang memberikan beasiswa tersebut. Oke, jadi yang berhak menentukan bobot untuk setiap kriteria tersebut adalah pihak yang memberikan beasiswa seperti itu. Oke, kemudian ada contoh lain, misalkan ketika untuk menentukan misalkan dosen berprestasi misalkan. Nah, itu yang memberikan bobotnya adalah panitia yang melaksanakannya. Jadi, panitia pelaksananya itu siapa? Kalian bisa temui, mungkin kalian tanyakan tentang
bobot-bobot dari setiap kriteria yang ada. Oke. Jadi kalian nanti kerjasama ya dengan pihak uh, pihak pihak lain atau pihak kedua, jadi pihak yang mengadakan misalkan. Oke. Kemudian di sini langkah-langkah penyelesaian untuk metode SAW. Yang pertama di sini adalah menentukan data kriteria beserta bobotnya. Ini udah ini mutlak ada ya, harus ada. Kenapa? Karena tanpa kriteria kita tidak bisa melakukan perhitungan lebih lanjut. Oke. Kemudian lakukan penilaian pada setiap kriteria. Nah, di sini kita akan melakukan ini ya, CRIPS ya, menentukan data-data CRIPS-nya itu seperti apa. Oke, kemudian menyiapkan data alternatif. Nah, data alternatifnya ini contohnya apa? Misalkan misalkan pada kasus kita tadi, pada kasus penentuan beasiswa bagi siswa di SMA. Nah, ini yang data-datanya adalah data siswa. Nah, jadi siswa-siswa yang mendaftar itulah data alternatifnya. Oke, misalkan ada siapa? Misalkan ada yang mendaftar, misalkan ada Adi, Bayu, Doni misalkan. Nah, Adi, Bayu, dan Doni itu akan menjadi data alternatif. Otomatis Bayu, Adi, dan Doni nanti harus memiliki data kriteria juga. Oke, nanti kita contohkan untuk lebih jelasnya. Oke, kemudian untuk tahap yang terakhir di di bagian ini, tahap yang terakhir adalah penentuan SAW. Nah, di perhitungan SAW-nya ini bukan penentuan ya, tapi perhitungan SAW. Nah, di perhitungan SAW-nya ini ada sub-sub atau poin-poin yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah melakukan analisa. Oke, melakukan analisa terhadap data. Nah, di sini nanti antara data alternatif dan data kriteria nanti akan kita gabungkan. Kita supaya mudah ya nanti untuk mengolah datanya, jadi kita gabungkan. Kemudian data yang sudah kita gabungkan tadi kita lakukan normalisasi. Oke, setelah normalisasi kita akan menghitung nilai akhir alternatifnya. Setelah itu kita ranking. Nah, yang menjadi ranking 1 adalah alternatif yang akan dipilih. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk formula yang kita gunakan, jadi metode SAW itu banyak digunakan karena formulanya itu penyelesaiannya itu cukup mudah, cukup simpel. Jadi yang pertama yang kita gunakan adalah persamaan yang ini. Nah, cost dan benefit ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Cost itu ketika cost itu yang kecil adalah yang terbaik, sedangkan benefit yang terbesar adalah yang terbaik. Oke, seperti itu ya. Jadi cost ini semakin kecil nilai atau data tersebut itu artinya semakin bagus, bukan nilai daripada data ya, nilai daripada data tersebut semakin kecil semakin bagus, sedangkan yang benefit nilai dari data tersebut semakin besar semakin bagus. Oke, untuk mengikatnya cost semakin kecil semakin bagus, benefit semakin besar semakin bagus. Nah, untuk menentukan ini seperti apa contohnya? Jadi untuk menentukan cost ini kita lihat kasusnya lagi. Misalkan misalkan pendapatan orang tua ya. Kalau misalkan dalam kasus kita tadi itu oke, di sini saya tambahkan satu slide, saya akan jelaskan tentang cost. Oke. Cost dan benefit ya di sini. Nah, saya jelaskan saja di sini. Jadi cost itu semakin kecil nilainya itu semakin bagus. Nah, sedangkan benefit semakin besar
nilainya itu semakin bagus. Oke, jadi di sini jelas ya, jelas yang atas itu semakin kecil, cost itu semakin kecil. Oke, saya tebalkan saja. Sedangkan yang bawah, jika semakin besar, dia maka semakin bagus. Nah, untuk menentukan ini, kalian harus perhatikan kasus kalian. Oke, misalkan ketika kita berhadapan dengan kasus penerimaan beasiswa, oke, kasus objektif kita adalah penerimaan beasiswa ya di sini misalkan. Oke, objektif kita penerimaan beasiswa. Kemudian di penerimaan, sebentar, saya ini, oke ini ya. Oke, misalkan pada kasus penerimaan beasiswa kemarin kita sudah punya yang namanya kriteria pendapatan orang tua ya. Oke, kriterianya salah satu kriterianya adalah pendapatan orang tua. Nah, pada kasus penerimaan beasiswa, pendapatan orang tua ini adalah cost. Cost ini artinya apa? Semakin kecil, semakin bagus. Jadi, kalau kita logikakan, kalau kita pada faktanya ya, jadi kalau kita logikakan lagi berdasarkan pada fakta yang ada, pastilah yang pendapatan orang tuanya yang kecil yang akan menerima beasiswa seperti itu ya. Jadi beasiswa ini diperuntukkan untuk siswa-siswa yang yang orang tuanya memiliki pendapatan yang minim ya atau di bawah rata-rata. Nah, makanya di sini disebut jika pendapatan orang tuanya kecil, kemungkinan dia untuk mendapatkan beasiswa itu besar sekali. Oke, seperti itu contohnya. Kemudian, ada tidak kasus di mana pendapatan orang tua ini menjadi benefit? Oke, kita tambahkan objektif satu lagi di sini. Kita tambahkan objektif lainnya. Misalkan, ini biasanya berlaku untuk kasusnya itu pemberian pinjaman biasanya ya. Oke, saya tuliskan. Misalkan kalian ingin membuat sebuah sistem pendukung keputusan dengan metode SAW untuk menentukan pemberian pinjaman kepada nasabah misalkan. Oke, maaf. Pemberian pinjaman kepada nasabah ya di sini misalkan. Nah, kriterianya misalkan di sini sama. Kriteria yang saya gunakan yaitu pendapatan. Nah, di sini pendapatan. Kalau di atas ini pendapatan orang tua. Misalkan di sini pendapatan saja ya. Misalkan saya yang mengajukan, artinya pendapatan saya berapa, misalkan kayak seperti itu ya. Nah, di sini pendapatan itu bisa jadi benefit. Artinya apa? Semakin besar pendapatan saya, semakin besar pula peluang saya untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Oke, misalkan seperti itu ya. Sebaliknya, jika pendapatan saya semakin kecil, itu peluang saya untuk mendapatkan pinjaman tersebut juga semakin kecil. Oke, jadi kurang lebih seperti itu analoginya ya untuk cost dan benefit ya. Jadi yang pertama yang teman-teman harus ketahui dulu yaitu cost dan benefit ini perbedaannya apa. Oke, selanjutnya kita akan langsung bahas ke bagian ini ya, penentuan siswa penerima beasiswa atau objektifnya kalian mau tentukan bebas, misalkan di sini SPK sistem pendukung keputusan metode SAW untuk menentukan siswa penerima beasiswa atau yang lainnya bisa ini ya kalian sesuaikan. Oke, kita langsung saja. Nah, ini saya sudah punya datanya. Yang pertama di sini ada data kriteria. Oke, di sini data kriterianya penghasilan orang tua, kemudian tanggungan orang tua dan nilai ujian akhir misalkan di sini. Oke.
kita akan tentukan terlebih dahulu bobotnya. Misalkan di sini karena hanya ada 3, saya akan memberikan bobot di sini hanya sebagai contoh. Jadi ketika teman-teman mau mengambil skripsi dengan judul seperti ini, misalkan penentuan beasiswa, teman-teman harus menghubungi panitia yang memberikan beasiswa tersebut untuk memberikan bobotnya ya. Jadi tidak asal-asalan memberikan bobotnya. Oke, misalkan di sini bobotnya untuk penghasilan orang tua itu saya berikan 25% misalkan. Kemudian yang kedua juga 25%. Sedangkan yang ketiga di sini sedikit lebih besar yaitu 50% ya. Oke, seperti ini misalkan. Nah, atribut di sini itu seperti yang tadi, benefit dan cost. Oke, cost dan benefit ini di sini saya sebut sebagai atribut. Oke, penghasilan orang tua, cost, kemudian tanggungan orang tua, benefit, yang ini benefit ya. Oke, untuk teman-teman yang belum paham, saya ulangi lagi, penghasilan orang tua itu cost. Kenapa? Cost ini adalah semakin kecil itu semakin bagus ya, semakin berpeluang untuk mendapatkan beasiswa. Jadi ketika orang tuanya berpenghasilan kecil, peluang dia untuk mendapatkan beasiswa itu besar sekali. Nah, itu untuk yang cost, semakin kecil semakin bagus. Tanggungan orang tua, di sini saya tulis benefit. Semakin banyak tanggungan orang tuanya, maka semakin besar pula peluang dia untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Oke, seperti itu ya. Kemudian nilai ujian akhir ini, misalkan misalkan nilai ujian akhirnya itu tinggi, maka kesempatan dia untuk mendapatkan beasiswa juga besar ya. Jadi sama dengan poin kedua ini, tanggungan orang tua. Jadi benefit ini semakin besar, semakin bagus. Oke, seperti itu. Di sini datanya sudah lengkap, bobot sudah kita isi, atribut sudah, kode. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan kode ini. C ini biasanya kriteria. Jadi C1, C kriteria 1, kriteria 2 sampai ke 3 ya. Jadi biasanya menggunakan simbol-simbol ini C1, C2 dan C3. Nah, untuk alternatif itu biasa menggunakan kode juga. Nah, kodenya itu seperti apa? Oke, saya tulis dulu kodenya di sini. Kodenya itu A1, kemudian A2 misalkan. Nah, oke. Oke, sebentar. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk alternatif itu kodenya dimulai dari A biasanya. Teman-teman bisa menggunakan kode yang lain. Ini hanya kode umumnya ya, supaya mudah untuk next proses perhitungannya. Oke, kita cek di bagian slide yang ke-7. Oke, kita sudah menentukan data kriteria beserta bobotnya. Data kriteria, ini kriteria beserta bobotnya sudah kita tentukan. Kemudian, lakukan penilaian pada setiap kriteria. Nah, ini menentukan KRIPS-nya ya, nilai KRIPS-nya itu. Oke, misalkan di sini saya tambahkan satu sheet lagi. Oke, bukan di sini ya. Ini saya delete. Oke, di bagian alternatif di sebelahnya di sini akan saya tambahkan seperti ini ya. Menentukan KRIPS-nya. Oke, oh ini kebalik. KRIPS seperti ini. Oke, kalian bisa buat tabel. Oke, maaf. Yang pertama di sini kita akan gunakan kode yang ini. Jadi di sini saya akan tambahkan kodenya. Kemudian kriterianya. Mungkin ini lebih tepat saya sebut sebagai subkriteria ya. Jadi pecahan-pecahan daripada ini benar, ini kriteria. Oke, kemudian ini KRIPS-nya.
Crips, balik ke Crips. Kemudian yang terakhir itu nilai. Oke, jadi ada pemberian bobot, ada pemberian nilai. Pemberian bobot itu dilakukan pada kriteria. Jadi setiap kriteria itu punya bobot. Jadi kalau misalkan teman-teman punya bobot di sini, punya kriteria lagi di sini, teman-teman bisa tambahkan bobotnya. Nah, usahakan bobotnya ini harus sama dengan 100. Oke, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi bobotnya ini harus sama dengan 100%. Oke, ini sudah 100% ya, 25, 25, dan 50. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian yang cripsnya ini. Oke, maaf. Kita punya C1. Ini saya misalkan kita punya 4 di sini. Kita bagi menjadi 4 di sini, yaitu C1, nama kriterianya adalah penghasilan orang tua ya di sini. Oke, kalau sudah, nah ini akan saya copy juga. Oke, di sini kita akan tentukan, misalkan di sini penghasilan orang tuanya itu di bawah atau sama dengan 1 juta. 1 juta ya misalkan. Oke, nilainya itu adalah 20. Saya berikan. Oke, nanti akan saya jelaskan. Untuk pendapatan 1 juta, 1 juta ke atas ya. 1 juta misalkan. Oke, di sini 1 juta 1 juta, oke, ini saya buat seperti ini, 1 juta sampai misalkan di sini 2 juta. Itu nilainya adalah misalkan di sini 40, saya berikan nilai 40. Oke, atau mungkin di sini sampai, ini bukan C ini ya, tapi C1. Ini C1 juga. Saya berikan 5 saja nilainya di sini. Misalkan yang kedua ini uh, okay. 2 juta. Ini artinya di atas 2 juta ya. Oke, kalau bisa saya buat seperti ini aja. Di sini misalkan X. Semoga mudah dipahami ya. Kemudian yang kedua di sini X. X-nya itu kurang dari lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kemudian di sini N, X-nya itu terus seperti ini aja. Oke, mohon maaf ini sedikit ribet ya. Oke, seperti ini mungkin mudah dipahami ya. Sampai 2 juta, ini artinya X-nya itu lebih kecil sama dengan. Kemudian yang ini 1 juta sampai di bawah 2 juta. Selanjutnya 2 juta itu 2 juta lebih besar sama dengan X misalkan ya. Oke, sebentar. X misalkan di sini 3 juta. Oke, sudah. Yang ini tanpa sama dengan supaya konsisten. Oke, datanya seperti ini saja. Oke, selanjutnya 3 juta kurang dari sama dengan X kurang dari 4 juta ya di sini. Misalkan 4 juta. Oke, yang kelima di sini X itu lebih besar
sama dengan 4 juta misalkan. Oke. Oke, misalkan datanya seperti ini. Untuk yang C1 ini nilainya 60, 80, kemudian 100. Kemudian kita punya C2, bawahnya juga C2 ya. Oke, kita tambahkan 3. C2 datanya itu adalah kriterianya tanggungan orang tua. Oke, seperti ini saya tambahkan. Misalkan di sini tanggungan orang tuanya itu oke, misalkan 1, kalau tanggungannya 1 itu nilainya di sini 20 misalkan ya. Kemudian 2, aduh salah ya. 3, 4, kemudian 5. Nah, di sini tanggungannya di sini ada 5 ya tanggungannya. Oke, 20, 40, 60, 80. Kemudian di sini 100. Kemudian ada C3-nya itu saya tambahkan lagi C31 di sini. Oke. C3-nya adalah nilai ujian akhir ya. Oke, saya cek dulu, kita samakan nilai ujian akhir di sini. Oke, kalau sudah langsung saya paste dan saya copy. Nah, misalkan di sini nilainya itu oke, misalkan nilainya itu X. X lagi ya, di sini jangan X lah. Misalkan Y Y opposite Y itu kurang dari, misalkan Y-nya itu kurang dari 70 gitu ya. Jadi nilainya itu di bawah 70 nilai ujiannya misalkan. Kemudian nilai 70 sampai misalkan 80. 80, 80, 90. Sebentar di sini misalkan 70, 80, 80, 90, 90, 100. Oke, saya tambah 60 saja ya misalkan. Oke, 60 bisa dapat beasiswa tidak? Misalkan 70 saja. Oke, di sini 70 kurang dari sama dengan sampai Y-nya itu kurang dari 80 misalkan. Oke. Selanjutnya 80 kurang dari sama dengan Y. Oke. 80 misalkan 85 ya di sini. Selanjutnya 85 sama dengan Y. Kemudian kurang dari 90. Oke, seperti ini. Yang terakhir itu 90 sampai 100 ya misalkan. Ini hanya contoh, mungkin nanti kalian bisa gunakan data yang lebih tepat ya, datanya yang lebih real lagi. Kemudian di sini sama dengan 100. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya tambahkan juga nilainya di sini sama. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini kita tahu bahwa C1 ini adalah cost, tapi di sini kita tetap tuliskan sesuai. Artinya apa? Artinya di sini saya tuliskan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar nilainya juga sama. Nah, nilainya sama di sini. Oke, jadi tidak saya balik. Artinya kenapa? Artinya seperti ini.
Jika penghasilan orang tuanya secara logika tadi, secara fakta di lapangan, saya akan mengatakan jika penghasilan orang tuanya 1 juta di sini, uh, maka siswa tersebut punya kemungkinan besar untuk mendapatkan beasiswa. Tapi di sini nilainya itu hanya 20. Oke, nah ini kalian abaikan terlebih dahulu karena kita menggunakan persamaan yang beda ya. Jadi untuk kos kita akan gunakan persamaan yang ini. Jadi nilai yang kita gunakan adalah nilai yang min, nilai yang paling kecil. Yang kita gunakan adalah nilai yang paling kecil nanti ya, dari data alternatif. Oke, seperti itu. Kemudian untuk tanggungan orang tua ini tetap saja kalian tuliskan urutannya mulai dari yang sedikit sampai banyak, jadi tidak terpengaruh pada cost dan benefit. Jadi tetap kalian tuliskan dari yang terkecil sampai yang terbanyak, poinnya juga dari yang terkecil sampai yang terbanyak ya, seperti itu juga dengan kriteria yang ada yang kodenya C3 ini, nilai ujian akhir. Kalian tuliskan mulai dari yang terkecil nilainya 70, poinnya hanya 20. Nah, seperti itu. Karena nanti yang benefit dia akan menggunakan persamaan yang yang atas ya. Oke. Dia akan menggunakan nilai yang maksimum. Oke, seperti itu. Untuk data-datanya. Nah, untuk data-datanya seperti ini. Oke, kalau sudah saya akan langsung masuk ke perhitungannya. Di sini saya akan tambahkan perhitungan SAW-nya ya. Oke, kita cek dulu slide kita. Langkah kita selanjutnya apa? Langkah penyelesaian simple SAW. Oke, ini. Jadi kita sudah membuat crepes-nya ya, data crepes-nya. Kemudian yang ketiga kita akan menyiapkan ya ini, menyiapkan data alternatif. Oke, data alternatif sudah ada di sini, sudah kita siapkan. Kemudian melakukan perhitungan SAW. Oke, yang pertama kita lakukan adalah tahap analisa ya. Jadi di sini saya akan membuat tabel. Oke, tabelnya seperti apa? Teman-teman bisa contohkan. Kita punya A1, alternatif 1, kemudian A2 untuk alternatif 2, sampai pada alternatif kelima. Jadi ada 5 alternatif. Kita punya C1 untuk kriteria 1, C2 untuk kriteria 2, dan C3 untuk kriteria yang ketiga. Oke, seperti ini. Kalau sudah, data-datanya silahkan dimasukkan. Data-data yang ada pada alternatif. Oke, ini akan saya masukkan saja di di perhitungan SAW-nya ini. Oke, sudah saya masukkan di sini. Nah, kalau sudah saya masukkan, tahap selanjutnya adalah tahap normalisasi. Oke, untuk tahap normalisasi, saya akan membuat tabel lagi. Nah, ini misalkan saya XI-nya saja saya pindahkan. Ini data aslinya. Data asli ya, data aslinya. Kemudian yang ini data sudah dinormalisasi. Normalisasi. Oke, seperti ini. Oke, saya besarkan dulu supaya enak dilihat. Oke, sudah. Nah, untuk data normalisasi ini langsung saya copy saja. Kemudian saya paste di sini. Nah, kita akan melakukan normalisasi data ya. Jadi untuk melakukan normalisasi data, kita akan memperhatikan nilai cost dan benefitnya itu. Jadi itu perlu kita perhatikan. Misalkan di sini, oke, misalkan C1 ini C1 itu atributnya adalah C1 itu atributnya kita perhatikan dulu di sini kriteria C1 yang ini, oke, kriteria penghasilan orang tua, dia memiliki atribut cost. Sekarang kita perhatikan yang cost. Persamaannya seperti apa?
min, kita cari nilai min di antara nilai yang ada. Nilai yang paling kecil atau nilai min tersebut akan kita bagi dengan nilai data yang ada di situ. Oke, seperti apa? Kita langsung saja di sini untuk perhitungannya. Di sini rumusnya. Oke, di sini kalian perhatikan dulu, di antara data yang ada di sini, yang paling min itu yang mana? Oke. Oke, di sini akan saya tampung data yang min ya. Data yang min, kemudian yang max-nya, yang maksimumnya di sini akan saya tampung. Oke, data yang min itu persamaannya adalah min min di antara data ini yang min itu data yang mana? Akan saya letakkan di sini. Oke, saya enter saja. Yang min itu adalah yang 1 juta. Oke, kalau sudah dapat. Oke, maaf. Nah, saya akan mencari nilai yang max lagi. Sama dengan max. Oke, ini saya copy ini aja blok. Saya paste. Nah, kita udah punya data min dan data max-nya. Oke, rumusnya itu min, data yang paling kecil di antara data-data yang ada akan kita bagi dengan XI ke J. XI ke J itu adalah, oke, jadi ini kalau teman-teman perhatikan, ini bentuknya metrik ya. Oke, metrik I dan J. Oke, jadi ke bawah itu, misalkan di bawah itu I, sedangkan yang kolomnya ini adalah J. Nah, metrik ini nilainya adalah 11, 12, 13. Oke, yang ini 21, 22, 23. Nah, kalau metrik bentuknya seperti itu ya. Oke, jadi di sini disebut sebagai XI ke J. Oke, kita langsung saja. Jadi caranya, pembagiannya sama dengan data yang paling kecil yang ada di sini. Oke, ini akan saya tambahkan $. Jadi untuk menjaga supaya tidak lari kemana-mana ya, akan saya bagi dengan, oke, jadi yang ini akan saya bagi dengan data I ke J ini. Oke, jadi saya enter saja. Di sini sebentar, kita cek. Data ini dibagi, sebentar, apakah ada kesalahan? Oke, kenapa hasilnya 0? Saya mau ini, oke, number. Min A, oke, itu udah benar. Oke, sebentar, saya akan kembalikan dulu. Ini kenapa? Jadi yang min itu artinya sama dengan saya mengambil yang min, data min itu saya bagi dengan data yang ada di sini. Oke, kalau sudah, apakah perlu kurang? Oke, kita cek. There are more circular reference where the formula refers on cell either directly or indirectly. The math cost them is calculated incorrectly. Oke, sepertinya dia tidak bisa ya kalau dibagi dengan data yang ada di sini. Oke, jadi kita ambil data yang ada di sini ya. Yang ini tadi saya hapus. Oke, mohon maaf ada kesalahan. Oke, saya sudah dapat data yang min. Kemudian yang ini, oke, sudah. Jadi kalau sudah, ternyata saya salah karena saya mengambil data yang ada di sini.
Oke, pastilah dia mengalami perubahan ya ketika saya bagi. Jadi itu tidak mungkin. Oke, kalau sudah ini saya akan menggunakan data yang ini, kemudian saya tambahkan dolar untuk menjaga agar selnya ini tidak lari kemana-mana ya. Saya bagi dengan yang ada di atas. Nah, yang ada di atas, yang saya jaga cukup kolomnya saja, kolom yang B. Oke, kalau sudah di enter saja, nah hasilnya 0,2. Saya scroll ke bawah. Oke, seperti ini. Oke, hasilnya udah kelihatan semua ya. Hasilnya sudah kelihatan. Nah, kelihatan. Oke, selanjutnya. Nah, kalau diperhatikan, ini yang cost, yang pendapatannya paling tinggi, dia akan mendapatkan nilai paling kecil. Oke, jadi yang pendapatannya paling rendah, 1 juta, dia akan mendapatkan nilai yang paling tinggi, 1. Nah, jadi itulah mengapa kita harus fokus pada rumusnya saja ketika menentukan nilai Krebs-nya. Oke, yang kedua, kita akan menggunakan yang atas. Kenapa? Karena kriteria yang kedua ini adalah benefit ya. Jadi kita akan gunakan yang pertama ini. XI ke J dikurangi nilai yang paling maksimum. Dibagi ya, bukan dikurangi. XI ke J dibagi dengan nilai yang maksimum. Oke, misalkan di sini saya tambahkan sama dengan di sini ya. J-nya C-nya ini saya jaga supaya tidak lari kemana-mana. Saya bagi dengan, mohon maaf. Saya bagi dengan nilai yang paling tinggi, maksimum. Oke, I ke J dibagi dengan yang paling maksimum. Kalau sudah, ini saya jaga. Oke, saya contohkan kenapa harus saya jaga. Oke, kita cek. Nah, ini hasilnya ini udah tepat ya. Kalau misalkan saya scroll ke bawah, otomatis yang bawah ini div. Kenapa? Karena sebentar. Nah, dia akan mengambil sel yang di bawah karena tidak saya kunci. Ketika saya ke bagian ke sel yang ini, dia akan kita cek di sini. Nah, dia akan ke bawah. Begitu juga seterusnya nanti ke bawah, karena yang ini tidak dikunci ya. Makanya kita harus kunci menggunakan dolar seperti ini. Oke. Oke, saya kunci menggunakan dolar. Saya enter saja. Hasilnya sudah dapat. Kemudian saya scroll ke bawah. Nah, hasilnya dapat semua. Oke. Kalau misalkan, nah jadi terkunci sudah ya. Jadi dia tidak akan lari ke sel yang mana. Nah, yang ini kenapa yang C saya kunci? Jadi dia akan tetap di kolom C yang berubah hanya row-nya saja, hanya barisnya saja. Oke, seperti itu. Kemudian yang C3 kita tetap menggunakan yang benefit. Persamaannya sama dengan XI ke J. D-nya akan saya jaga. Kemudian saya bagi dengan nilai. Oh, ini salah ya. Jadi untuk maksimum yang ini itu udah beda lagi. Jadi kita tidak menggunakan nilai yang ini. Oke, saya salah. Oke, saya hapus dulu. Mohon maaf. Ini saya hapus dulu. Kita akan tentukan nilai minimum dan maksimum pada C2. Oke, di sini saya tambahkan sama dengan min. Oke, kita cari dulu yang maksimum dan minimum di antara nilai ini. Oke, minimumnya 2. Kemudian maksimumnya saya seperti ini ya. Nah, maksimumnya 4. Kemudian langsung yang ini juga minnya. Minnya itu. Oke, minnya itu 78. Sedangkan yang maksimumnya, nilai maksimumnya itu, oke, 90 ya. Nah, kalau sudah, kita langsung ke bagian kolom yang C2, kriteria 2.
Oke, tadi rumusnya itu sama dengan XI ke J dibagi dengan, ini jangan lupa dikunci yang C-nya. Oke, XI ke J dibagi dengan yang paling tinggi ya. Oke, yang paling tinggi ini saya kunci kedua-duanya. Saya tambahkan dolar. Oke, saya enter di sini. Hasilnya sudah dapat. Oke, yang 4 ada dua nilai 4 di sini, maka yang paling tinggi adalah yang nilainya 4 ya. Oke, selanjutnya di bagian yang ini sama dengan 80. Saya akan kunci D-nya. Kemudian saya bagi dengan yang paling maksimum. Saya kunci D dan kolom dan ini ya, dan barisnya saya kunci. Oke, kalau sudah enter saja. Oke, seperti ini. Jadi yang paling tinggi adalah 90 ya di sini ya. Nah, kalau sudah, tahapan selanjutnya adalah melakukan perhitungan antara hasil normalisasi yang kita dapatkan ini dengan bobot yang ada. Oke, kita buat perhitungannya. Untuk yang di sini saya akan buat di sini. Ini saya buat sebagai total atau apa ya di sini? Total saja. Oke, kita totalkan dulu. Caranya bagaimana? Oke. Untuk melakukan total gunakan rumus yang ada di sini. Oke, jadi V-nya itu sebagai totalnya nanti. Sigma W itu bobot dikalikan dengan RI ke J. RI ke J itu adalah nilai hasil normalisasi. Oke, seperti itu. Nah, jadi dikalikan, dijumlahkan. Oke, untuk mempermudah, langsung saja di sini saya akan jumlahkan di sini hasilnya. Oke, yang pertama itu seperti apa? Di A1, kita akan fokus ke A1-nya dulu. Oke, sama dengan, kemudian saya hasil normalisasi yang ini, saya buka kurung dulu karena ini banyak nantinya. Oke, ini saya kalikan dengan bobot yang ada pada kriteria. Bobotnya 25%. 25% itu sama dengan 25% itu sama dengan 0,25 ya. Oke, seperti ini. Kemudian akan saya tambahkan dengan saya buka kurung dulu. Bobot yang ini, oke, perhitungan SAB. Oke, ini salah karena tadi saya oke. Ini saya hapus dulu saja. Kita ke bagian kriteria dulu. 25 ini akan saya tampung di sini saja bobot-bobotnya. Oke, bobotnya akan saya tampung di sini. Yang ini bobotnya itu 25%. Artinya 25% itu sama dengan 25 dibagi 100 ya. Karena persentase, jadi 25 dibagi 100, 0,25. Kemudian yang kedua, itu juga kriteria yang kedua, bobotnya juga 25 di sini. Saya tambahkan di sini 25 dibagi 100. Oke, salah ya, sama dengannya belum ada. Oke, kemudian yang terakhir di sini bobotnya adalah 50. Jadi 50 dibagi 100. 50 saya bagi 100. Oke, 0,5. Kalau sudah langsung saja di sini sama dengan hasil normalisasi yang ada di sini. Nah, ini yang disebut dengan penjumlahan terbobot. Oke, hasil yang bobot yang ada di sini akan saya kalikan dengan bobot yang ini. Karena C1
dia akan dikalikan dengan bobot yang C1. Oke, salah ya. Nah, ini saya kalikan dengan yang ini. Oke, kalau sudah tutup, dijumlahkan lagi. Nah, ini yang kita sebut sebagai penjumlahan terbobot. Oke, kemudian yang kedua, saya buka kurungnya. Oh, ini salah ya, bukan B ini. Tapi B12. Jadi gunakan nilainya. Oke. Yang kedua, kita akan bahas bukan bahas ya, kita akan selesaikan yang ini 0,5. Jadi hasil normalisasi yang di kriteria yang kedua akan saya kalikan dengan bobot yang kedua. Nah, bobot yang ini yang 25%. Oke, selanjutnya saya tutup. Saya akan jumlahkan lagi. Oke, ini saya bisa ya. Oke, ini saya X. Mohon maaf ini agak kurang ini ya, takutnya nanti kurang jelas. Oke, saya paste lagi. Oke, yang di sini saya buka lagi. Bobot yang ini, bobot yang di bagian sini, C12 D12 ini akan saya kalikan. Jadi bobot hasil normalisasi alternatif 1, kriteria 3 akan saya kalikan dengan yang 0,5. Oke, saya tutup. Oke, di sini untuk ini ya, supaya hasilnya tepat, saya borong aja hasil penjumlahannya. Kalau sudah cek, di sini yang akan saya jaga adalah bobot-bobotnya. Bobotnya di sini B8, C8. Jadi di sini saya jaga agar dia tidak lari kemana-mana ya. Oke, saya tambahkan dolar. Di sini juga saya tambahkan dolar. Oke, di sini saya tambahkan simbol dolar juga. Nah, untuk yang bawah, yang akan saya kunci B. Jadi yang berubah hanya ini ya, hanya row-nya nanti. Jadi yang berubah hanya barisnya. Kolomnya tetap. Oke, jadi yang saya kunci adalah kolomnya. Oke, yang saya kunci adalah B-nya ini, kolomnya. Kemudian yang C ini juga saya kunci, kemudian yang D juga akan saya kunci. Oke, kalau sudah, teman-teman perhatikan dulu rumusnya seperti ini. Kalau sudah, di enter saja. Oke, kita udah dapat hasilnya. Nah, kalau sudah, saya scroll ke bawah. Oke, nah hasilnya sudah dapat ya di sini. Kalau misalkan ini udah tepat belum? Oke, dia udah ngunci bobot-bobotnya, kemudian dia menggunakan data normalisasi yang alternatif kelima. Oke, misalkan yang ini seperti apa? Dia sudah mengunci bobotnya juga, dia menggunakan data alternatif yang keempat. Kemudian yang ini, dia sudah mengunci dan menggunakan data alternatif yang ketiga. Kemudian yang kedua, kita cek semuanya. Nah, dia udah menggunakan data alternatif yang kedua, data yang udah normalisasi ini alternatif yang kedua, dan dia sudah mengunci bobot-bobot, bobot-bobot kriterianya di sini. Oke, kalau sudah, nah ini kalian bisa lakukan perankingan. Nah, rankingnya di sini kalian tentukan saja. Nah, apakah di Excel ada rumusnya atau tidak? Mungkin kalian bisa coba nanti untuk menentukan ranking ini. Kalian coba browsing rumus untuk perankingan di Excel itu seperti apa. Oke, kalau dari hasil ini, saya lihat di sini yang ranking 1 adalah yang alternatif ke alternatif ketiga ya. Kemudian yang menjadi ranking 2-nya di sini adalah alternatif keempat. Oke, kemudian ini yang ranking 3 808, yang ini 805, ini artinya yang keempat, dan yang kelima adalah yang ini. Nah, dari sini kita sudah jelas bahwa yang akan mendapatkan beasiswa itu adalah alternatif ketiga. Nah, siapakah alternatif ketiga di sini? Alternatif ketiga di sini adalah Wayan ya. Jadi yang mendapatkan beasiswa di sini nanti adalah Wayan. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan
yang diambil itu tidak satu, jadi tidak satu siswa yang diambil, melainkan ada 3 siswa yang diambil. Nah, kalian bisa gunakan alternatif yang punya peringkat ke-1 atau ranking 1, kemudian ranking kedua sampai ranking ketiga. Jadi yang ini alternatif 3, 4, 5 yang akan terpilih. Nah, alternatif 3, 4, 5 itu siapa? Ada Wayan, Puat, dan Tin. Jadi yang terpilih adalah yang 3 ini. Oke, seperti itu. Oke, kita sudah selesaikan rumus-rumusnya. Untuk yang ini, rumus yang atas kita sudah terapkan di bagian yang ini. Oke, untuk normalisasi datanya. Kemudian rumus yang kedua, yang bagian bawah ini sudah kita gunakan di sini, di bagian untuk penjumlahan terbobotnya di sini. Oke, kalian bisa perhatikan di sini rumusnya seperti apa. Kemudian kalian lakukan perankingan. Kalau sudah kalian lakukan perankingan, nah di situ kalian ambil alternatif atau data yang ranking 1. Jadi yang ranking 1 itu adalah yang nilainya paling tinggi. Oke. Nah, biasa di kelas seperti itu kan. Jadi yang nilai paling tinggi adalah yang ranking 1. Itu sama juga seperti metode SAW. Jadi nilai yang tertinggi adalah yang akan mendapatkan ranking 1. Oke, tinggal kalian urutkan ranking 2-nya siapa, 3, 4, 5. Nah, jadi alternatif kita, data alternatif atau alternatif terbaik kita adalah yang alternatif ketiga. Oke, saya tuliskan di sini alternatif terbaik ya, di sini saya tuliskan. Nah, jadi yang akan mendapatkan beasiswa tersebut adalah alternatif ketiga. Namanya siapa? Namanya adalah Wayan. Oke, seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, untuk soal latihannya ini, jadi kita sebelum TTS kita sudah sering melakukan pretest. Jadi untuk tahapan setelah TTS di pertemuan ke-8 sampai pertemuan sampai selesai nanti, saya akan menggunakan post test. Jadi saya akan berikan tes setelah kalian menonton video ini. Jadi kalian tonton terlebih dahulu videonya, kemudian kalian selesaikan soal tesnya. Jadi soal tesnya itu nanti kalian kumpulkan sesuaikan pada jamnya ya. Jadi mungkin akan saya tambahkan 30 menit. Saya juga sesuaikan dengan durasi videonya berapa jam. Kalau misalkan durasi videonya itu sampai 2 jam lebih, bisa saya tambahkan waktunya. Tapi kalau misalkan durasi video ini hanya 1 jam, mungkin tidak saya tambahkan waktunya ya, karena saya rasa waktunya sudah cukup untuk kalian mengerjakan satu soal. Oke, seperti itu. Mungkin tidak ada yang akan saya bahas lagi untuk perhitungan ini, karena sudah jelas ya di sini. Saya sudah menjelaskan tentang langkah-langkahnya, teorinya sudah saya jelaskan. Kemudian untuk perhitungannya sudah saya jelaskan. Tinggal nanti mungkin kita akan terapkan ke dalam sistem ya. Mungkin kita coba menggunakan aplikasi, atau kita akan bangun menggunakan website, menggunakan PHP atau Python dan sebagainya. Teman-teman mungkin bisa request ya di kolom diskusi nanti, di kolom diskusinya. Mungkin ada yang ya ada yang punya ide menggunakan tools ini, kita bisa diskusikan di di halaman diskusi ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada pertanyaan juga bisa kita bahas nanti, kita diskusikan lebih tepatnya di kolom diskusi ya. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang jelas, nanti saya akan jelaskan di kolom diskusi, atau nanti bisa melalui misalkan saya buatkan video kecil untuk membahas bagian tersebut misalkan, itu bisa juga, saya tidak keberatan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Sekian dan selamat mengerjakan semuanya.